Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang reaktivitas senyawa organik. Ya, topik pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah yang pertama keasaman hidrogen alfa, kemudian tautomer ketoenol, lalu reaktivitas enol dan enolat, lalu yang terakhir halogenasi alfa dari keton dan aldehid. Ya, yang pertama kita bahas tentang hidrogenasi alfa. Tapi sebelumnya kita harus paham dulu apa itu yang namanya karbon alfa. Ya, karbon alfa dalam kimia organik itu merujuk pada karbon pertama yang melekat pada sebuah gugus fungsi. Karbon yang melekat pada posisi pertama atau alfa. Yang mana itu? Nah, jadi gugus fungsi di sini yang kita lihat adalah gugus fungsi yang utama adalah karbonil ini ya. Kalau ini merupakan gugus fungsi utama, berarti atom karbon pertama merupakan atom karbon alfa. Ya. Jadi kalau ini gugus fungsi berarti karbon pertama yang melekat pada gugus fungsi. Berarti karbon pertama yang mana? Ini. Nah, ini adalah karbon alfa. Ya, secara otomatis dengan cara berpikir yang sama, ya, karbon kedua dan seterusnya adalah beta. Ya, ini. Nah, kalau ada lagi nanti delta dan seterusnya. Ya. Tata nama ini juga dipakai untuk atom-atom hidrogen yang melekat pada karbon. Sehingga nanti kalau ada sebuah atom hidrogen yang melekat pada karbon alfa, maka nanti disebut dengan hidrogen alfa. Ini hidrogen alfa nanti akan ada di sini. Sebuah atom hidrogen yang melekat pada karbon alfa. Begitu juga nanti kalau ada istilah hidrogen beta, berarti hidrogen tersebut nanti akan menempel pada karbon beta dan seterusnya. Nah, kita bahas tentang keasaman hidrogen alfa. Ya, ketika sebuah H atau hidrogen yang berposisi pada karbon alfa terhadap gugus karbonil nanti akan memiliki sifat asam dan dapat disingkirkan oleh basa kuat. Jadi hidrogen alfa ini memiliki sifat keasaman yang tinggi. Karena apa? Karena dia nanti akan mengalami yang namanya stabilisasi resonansi dari ion enolat. Ya. Ini kita lihat pada rumus kimia di bawah ini. Ya, ini hidrogen alfanya berarti di sini ya. Nah, ketika dia nanti berinteraksi, nanti akan ada resonansi struktur dari ion enolat dan aston, dari aston, sorry. Jadi ini. Jadi nanti ketika ini ada ion negatif, nanti akan mendorong ke H nanti akan melepaskan ikatannya, nanti akan terjadi resonansi. Jadi bolak-balik kita lihat di sini. Kalau ini jadi karbonil, jadi ini enol ya. Terus jadi ini kalau yang ini nanti ikatan rangkapnya. Nah, di sini ya. Tapi ini ikatan rangkapnya di sini. Nah, ini nanti akan beresonansi. Jadi elektronnya akan muter aja di sini. Sehingga ini nanti yang disebut resonansi. Sehingga secara otomatis hidrogennya nanti akan muter di sini, hidrogen alfanya. Sehingga dia akan meningkatkan keasaman dari senyawa tersebut. Nah, untuk hidrogen alfa sendiri kita tahu kalau keasaman pasti akan ditentukan dengan pKa ya. Untuk alfa hidrogen suatu aldehid atau keton itu sekitar 20. Jadi ini cukup asam ya dibandingkan dengan alkana atau alkena. Kalau alkana kurang lebih alkena ya kurang lebih pKa-nya di atas 40, kalau alkuna sekitar 25. Jadi cukup asam dibandingkan dengan hidrokarbon yang lain. Tapi sedikit kurang asam jika dibandingkan dengan air karena pKa air 15,7 atau alkohol ya. Karena memang ini biasanya kita butuhkan kalau kita sudah mempelajari tentang obat
Kalau di obat itu nanti dia punya sifat keasaman, nanti akan berpengaruh terhadap absorpsi dan sebagainya. Itu. Ya, sejumlah kecil ion enolat yang ada pada saat kesetimbangan. Ya, jadi intinya hidrogen alfa ini nanti yang menentukan sifat keasaman. Jadi dengan adanya kita mempelajari tentang hidrogen alfa ini, nanti kita akan tahu suatu senyawa kalau sudah jadi senyawa utuh ya, itu keasamannya kurang lebih sifatnya kemana, apakah lebih ke arah asam atau basa, sehingga nanti bisa kita prediksi secara teoritis apakah dia nanti bisa digunakan lepas di usus atau di lambung dan sebagainya terkait dengan proses absorpsinya. Ini contoh beberapa jenis pKa ya dari beberapa senyawa kimia organik ya. Nah, kita lihat di sini bahwa hidrogen alfa ini nanti akan menentukan sifat keasamannya. Kalau dibandingkan sisi kiri dan sisi kanan, ini sisi kiri dan ini sisi kanan, pKa sisi kanan ini lebih tinggi. Karena apa? Karena dia mempunyai 2 hidrogen alfa, artinya ada 2 gugus karbonil yang dia nanti akan mempengaruhi sifat keasamannya lebih tinggi. Ya. Gitu. Nah, mungkin kecuali ini karena ini ada perbedaan, di sini ada N ya sebagai bukan atom karbon tapi ini atom N ya, jadi terpengaruh sifat kebasaan dari N sehingga agak lebih rendah pK-nya, agak lebih tinggi maksud saya. Oke, selanjutnya tentang tautomer ya, ketoenol ya. Jadi suatu senyawa karbonil dengan suatu hidrogen alfa yang bersifat asam dapat berada dalam 2 bentuk yang disebut tautomer. Ya, apa tautomer itu? Tautomerisasi adalah isomer-isomer yang berbeda satu dengan lainnya hanya pada posisi ikatan rangkap dan sebuah atom hidrogen yang berhubungan. Ya, jadi yang saya bilang tadi, ikatan rangkapnya akan berpindah-pindah. Ketika ikatan rangkap berpindah, 2 senyawa ini sudah menjadi 2 senyawa yang berbeda ya. Contohnya ini enol form ya. Enol ibaratnya kalau kalian pernah lihat fenol gitu ya. Nah, dia ada OH di sini. Nah, sedangkan kalau ketoform berarti dia seperti keton, ROR gitu kan. Nah, enol keto enol ini. Jadi intinya itu. Jadi formasinya berubah di ikatan rangkapnya. Ya. Jadi akibat keasaman dari hidrogen alfa ini nanti akan bisa merubah ikatannya. Dan ini sebenarnya 2 senyawa yang berbeda dan bisa jadi menjadi senyawa tersebut punya aktivitas juga yang berbeda. Gitu. Ini contohnya. Jadi tautomer ketoenol. Jadi kalau kita lihat ini bentuk ketonya dan ini bentuk enolnya. Jadi ini contohnya adalah fenol ya. Nah, dalam kondisi beberapa senyawa tertentu, nah ini. Jadi ada beberapa senyawa yang bentuk ketonya lebih banyak dibandingkan bentuk enolnya. Sehingga bisa jadi kalau misalkan dia digunakan sebagai bahan aktif, nah bisa jadi yang bentuk minornya ini nanti bisa jadi pengotor, sehingga kita harus bisa menghilangkan pengotor tersebut. Kalau memang pengotornya berbahaya ya, kalau pengotornya tidak signifikan bahayanya, mungkin kita bisa abaikan sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti itu. Jadi tautomerisasi merupakan suatu interkonversi isomer yang terjadi melalui perpindahan suatu proton dan pergerakan ikatan rangkap. Jadi ada pergerakan ikatan rangkap. Nah, tautomer bukan merupakan salah satu bentuk resonansi, dan tautomer itu memang dua zat yang berbeda ya. Nah, kalau misalkan tautomerisasi ini bisa kita terkatalisasi asam ataupun basa ya. Kalau interkatalisasi basa artinya dia
terjadi karena adanya sifat basa di sini. Jadi OH sifatnya basa nanti akan menyerang hidrogen alfa di sini ya, dari ketoformnya. Nanti ikatan rangkapnya ini nanti hanya akan lepas ya. Nanti dia akan menjadi ada min di sini. Nah, minnya ini nanti dia akan nyambung ke sini. Jadi ikatan min ini akan berikatan dengan C yang lain, sehingga nanti O-nya ini yang awalnya dia stabil nanti akan melepas. Jadi ini ke sini ya, ini ke sini, sehingga C-nya ikatan rangkap. Nah, sehingga nanti ini yang awalnya ikatan rangkap ini ya, awalnya ikatan rangkap di sini jadi lepas nanti. Jadi bermuatan negatif. Jadi membentuk enol form yang awalnya ketoform membentuk enol form gara-gara ditambahi dengan OH-. Nah, tapi di dalam larutan tersebutnya ini punya sifat enol form, jadi tetap bisa melepas OH. Ini untuk katalis basa. Nah, pada keberadaan basa kuat, keton dan aldehid berperan sebagai asam lemah. Nah, kalau basa kuat, keton dan aldehid ini sifatnya asam lemah. Nah, suatu proton pada posisi karbon alfa akan diikat oleh basa membentuk suatu ion enolat. Nah, ini tadi ya, ion enolat tadi. Terstabilisasi efek resonansi dengan muatan negatif tersebar pada atom karbon dan oksigen. Nah, kesetimbangan cenderung lebih menyukai bentuk keto dibandingkan bentuk enolatnya. Kemudian yang selanjutnya, tautomerisasi terkatalis asam. Jadi hampir sama seperti tadi ya. Kalau terkatalis basa yang diserang adalah hidrogen alfanya. Kalau terkatalisasi asam berarti nanti ion gugus O-nya ini dari karbon nanti itu yang akan berinteraksi dengan H3O+ atau H+ nya ya, sehingga nanti dia akan menjadi OH di sini berikatan dengan O di sini hanya, lalu nanti ikatan rangkapnya dia akan terlepas. Nah, sedangkan H yang ada di sini karena dia terlepas ya untuk mengikat OH, sehingga dia nanti membentuk ikatan rangkap di sini. Nah, hanya di sini membentuk ikatan rangkap, dan nanti ion O-nya ini dari air ya, itu akan terlepas. Nah, menjadi bentuk enol form. Jadi saya ulangi, yang diserang atau yang berinteraksi kalau tadi basa adalah hidrogen alfanya, kalau asam ini nanti menyerang O-nya dari karbonil. O ketemu dengan H nanti akan membentuk ikatan OH di sini, sehingga yang awalnya rangkap O dengan C-nya rangkap nanti akan terlepas. Nah, nanti akhirnya C-nya akan membentuk ikatan dengan C yang satunya. Ya, C yang satunya tadi hanya ini. Ya, ini terlepas nanti akan ketemu dengan H2O di air, sehingga terbentuk enol form. Ya, dalam suatu asam, suatu proton dipindahkan dari karbon alfa ke oksigen melalui protonasi oksigen, dan kemudian air akan mengikat salah satu proton pada karbon alfa, jadi diikat. Gitu. Nah, lalu reaktivitas enol dan enolat itu gimana sih? Ya. Jadi enol itu seperti ini ya, yang seperti yang tadi, OH ada enol itu ada OH-nya ini ya, ada ol-nya berarti ada OH. Nah, enolat karena dia nanti mempunyai mempunyai muatan negatif, makanya dia seringnya disebut ion enolat ya. Enol juga disebut sebagai alkenol, adalah alkena yang mempunyai gugus hidroksil yang melekat pada karbon berikatan rangkap 2. Ketika gugus hidroksil pada enol melepaskan ion hidrogen akan terbentuk enolat. Nah, ini seperti ini. Ion enolat hanya akan terdapat pada kondisi yang bebas asam, karena secara umum enolat
bersifat sangat basah, muatan negatif ya. Kemudian resonansi enol memiliki analogi yang sama yang digunakan untuk menjelaskan keasaman fenol. Yakni terjadi delokalisasi muatan negatif ion enolat ke karbon alfa. Ion enolat ini sangatlah berguna dalam sintesis nyawa alkohol dan karbonil yang rumit. Ia sangat berguna karena karbon alfa gugus enolat bersifat nukleofilik. Jadi biasanya ketika ada sintesis senyawa kimia, ion enolat inilah yang gampang terpisah, kemudian bertukar gugus fungsi dan sebagainya. Jadi sangat mudah untuk bisa digunakan pada proses sintesis senyawa-senyawa kimia. Nah, ini contohnya pembentukan dan stabilitas ion enolat ya. Jadi keton atau aldehid, kemudian seperti yang minggu lalu saya jelaskan, ini menyerang H, terus kemudian membentuk aldehid ya, membentuk keton, membentuk enolat ion juga di sini. Ini contohnya di bawah sikloheksanon, jadi bentuk keton, kemudian terserang atau ada ion hetoksi, ada ion O masuk ke sini, akhirnya nanti lepas satu hanya, sehingga nanti dia tinggal ada satu muatan negatif ya, ada tangan lepas di sini, nanti kemudian di sini akan berikatan rangkap menjadi ikatan rangkap seperti ini. Jadi ini nanti akan ke sini menjadi ikatan rangkap. Nah, karena ini ikatan rangkap berarti yang di sini harus dilepas satu, sehingga dia nanti berbentuk ion, akan lepas satu, namanya sikloheksanon enolat. Seperti itu. Campuran pada kesetimbangan mengandung sejumlah kecil fraksi terdeprotonisasi bentuk enolat. Nah, jadi bentuk minornya ini, bentuk mayornya ini. Dari sebagian besar memang berbentuk ion enolat. Kali ini diagram reaksi enolat ya. Meskipun kesetimbangan tautomerisasi keton enol lebih menyukai bentuk ketonnya, penambahan suatu elektrofil akan menggeser kesetimbangan sehingga menghasilkan enol yang lebih banyak. Jadi nanti kalau ada tambahan elektrofil, jadi suatu ion yang suka dengan elektron, artinya nanti yang minus tadi, yang bermuatan negatif tadi akan bereaksi atau akan berinteraksi dengan enolat tadi ya, misalkan ini ikatan negatifnya tadi akan bereaksi dengan elektrofil sehingga nanti akan membentuk enol yang lebih banyak, sehingga bisa terpengaruh diagram atau reaksinya, entropinya akan terpengaruh di sini. Nah, kemudian selanjutnya adalah tentang halogenasi alfa. Apa halogenasi itu? Adalah suatu reaksi kimia yang melibatkan penambahan satu atau lebih halogen ya, golongan 7A pada tabel periodik ke suatu senyawa atau material. Istilahnya menambahkan ion Cl, Br dan sebagainya. I gitu juga termasuk golongan 7A ini. Ya. Contohnya halogenasi alfa pada keton ya. Langsung secara otomatis nanti akan menggantikan bertukar ya, istilahnya bertukar peran dengan hidrogen alfanya. Nah, jadi ini nanti akan bertukar di sini. Nah, jadi nanti akhirnya akan membentuk alfa haloketon. Jadi halogennya berarti misalkan alfa, kalau inisial ya klorketon ya. Nah, nanti ketonnya di sini halogennya akan bermuatan negatif dan akhirnya nanti hanya ini terlepas membentuk H2O. Ini kan lepas, dia nanti membentuk H2O ini. Ketika suatu keton direaksikan dengan suatu halogen dan basa, keton tersebut akan mengalami reaksi halogenasi alfa. Reaksi ini terjadi dengan keberadaan di mana semua basa yang ikut digunakan akan habis bereaksi dengan proton alfa. Mekanisme halogenasi alfa terpromosi oleh basa. Ya.
Jadi ketika dalam kondisi basa tadi hampir mirip seperti yang awal tadi, nanti akan membentuk ion enolat ya. Nah, namanya terbentuk ion enolat ini. Bisa bentuk ini ya, atau bentuk ini. Nah, jadi nanti membentuk ion enolat ini beresonansi ya. Nah, ion enolat inilah nanti akan ada di sini, ada muatan min. Nah, bukan muatan min, ada tangan yang butuh ikatan ya. Terus nanti akan berikatan dengan halogen di sini, akan menjadi ini. Ya. Halogen terpromosi basa terjadi melalui suatu serangan ion enolat pada molekul halogen. Produk yang dihasilkan berupa keton terhalogenasi dan ion halida. Ini contohnya yang lain, halogenasi alfa terkatalis asam ya, hampir sama sebenarnya, tinggal ini tadi ada pelepasan H diganti dengan Br. Keton mengalami halogenasi alfa terkatalisis asam. Halogenasi ini dapat mengganti suatu atau dua hidrogen alfa tergantung pada berapa banyak halogen yang digunakan. Asam asetat dalam reaksi ini berperan sebagai pelarut dan katalis asam. Ini contoh mekanismenya, nanti bisa kalian pelajari sendiri. Ya, ini mekanisme halogenasi terkatalis asam melibatkan serangan bentuk enol dari keton pada molekul halogen. Lepasnya suatu proton menghasilkan haloketon dan hidrogen halida. Hampir mirip seperti tadi. Ya. Awalnya enol menyerang halogen, kemudian terjadi deprotonisasi, terus akan membentuk alfa haloketon. Yang intinya alfa hidrogennya diganti dengan halogen. Terus yang terakhir reaksi Halford-Volhard-Zielinski ya. Jadi ini terjadi dengan mengganti satu ion hidrogen dengan satu atom bromida pada karbon alfa dari asam karboksilat ya. Nah, jadi intinya ini mengganti H atom hidrogen ini dengan bromida ya pada suatu asam karboksilat. Nah, bisa jadi seperti ini ya, menggantinya dua jadi alfa bromo asil bromid, atau hanya pada satu satu gugus ini, jadi hanya alfa bromik acid. Jadi mengganti dua-duanya ini dan ini, bisa dua-duanya seperti ini atau hanya salah satu. Kalau satu berarti yang diganti adalah yang di hidrogen alfanya. Ini kan hidrogen alfa kan, hidrogen alfa pada asam karboksilat. Asam karboksilat dalam hal ini direaksikan dengan bromin dan fosfor tribromida yang diikuti dengan hidrolisis. Nah, itu reaksi Halford-Zielinski. Itu ya saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.